1. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, 7,5%. 2. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, A 10%. 3. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, B 8,5%. 4. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, D 6,5%. 5. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, C 7,5%. 6. Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan, terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, apa yang harus dilakukan? A. Dilaksanakan pemungutan suara ulang. B. Dilaksanakan pemilu lanjutan. C. Dilaksanakan pemilu susulan. D. Dilaksanakan pemilu sela. Jawabannya, dilaksanakan pemilu lanjutan. 7. Yang berhak untuk mengusulkan penghitungan suara ulang adalah A. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, B. PPS, C. PPK, D. Saksi calon dan PTPS. Jawabannya, saksi calon dan PTPS. 8. Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka tindakan pengawas TPS adalah A. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus. B. Meminta salinan berita acara penghitungan suara. C. Mengusulkan penghitungan suara ulang. D. Mengusulkan pemungutan suara ulang. Jawabannya, mengusulkan perhitungan suara ulang. 9. Asas jujur dalam pemilu bermakna A. Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur. B. Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi. C. Peserta pemilu dan pemilih harus transparan. D. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan
Bertindak jujur. Jawabannya, penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. 10. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia. Jawabannya, asas umum. 11. Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten, Kota, D. DKPP. Jawabannya, Bawaslu. 12. Tugas pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dengan mendasari data A. DP4, B. Kependudukan, C. Mendagri, D. DPT Pilkada terakhir. Jawabannya, DP4. 13. KPPS bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Kabupaten, B. PPK, C. Panwaslu, D. Kepala Desa, E. PPS. Jawabannya, KPU Kabupaten. 14. Daftar pemilihan umum terakhir, dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih sementara, B. Daftar pemilih tetap, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilik kartu pemilih, E. Daftar undangan pemilih. Jawabannya, daftar pemilih sementara. 15. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian berpindah tempat tinggal, atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya, PPS setempat. 16. Dalam hal di suatu wilayah, pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, maka dilakukan A. Pemilihan lanjutan, B. Pemilihan suara susulan, C. Pemilihan suara ulang, D. Pemilihan langsung, E. Pemilihan putaran kedua. Jawabannya, pemilihan suara ulang. 17. Yang berwenang menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS adalah A. KPU Kabupaten, Kota, B. KPU Provinsi, C. KPU RI, D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota, E. DKPP. Jawabannya, KPU RI. 18. Berikut ini merupakan kewajiban dari KPPS, kecuali A. Menempelkan daftar pemilih di TPS, B. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK, C. Menyerahkan kotak suara yang tersegel, berisi surat suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, D. Menjaga dan mengamankan keutuhan surat suara setelah penghitungan suara, dan setelah kotak suara disegel, E. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS. Jawabannya, menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPK. 19. Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. A. 3,5%, B. 4%, C. 5%, D. 3%, E. 2%. Jawabannya, 4%. 20. Berikut ini tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemilihan kecamatan di Undang-Undang Pemilu, kecuali A. Membantu KPU Kabupaten, Kota, dalam menyelenggarakan pemilu, B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwas Kecamatan, C. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, D. Mengumumkan daftar pemilih sementara, E. Mengumumkan daftar pemilih potensial. Jawabannya, mengumumkan daftar pemilih sementara. 21. Pemilih yang memiliki KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan persyaratan, kecuali A. Memilih di TPS manapun untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, B. Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektronik, C. Mendaftarkan diri terlebih dahulu
kepada KPPS setempat. D. Melakukan pencoblosan 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. E. Tidak dapat melakukan pencoblosan. Jawabannya, memilih di TPS manapun untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. 22. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi, kecuali A. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, B. Pelaksanaan pemberian suara, C. Rapat pemungutan suara, D. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS. Jawabannya, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS. 23. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis, tertulis dalam A. Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. 24. Calon Bupati, dan calon Wakil Bupati, calon Wali Kota, dan calon Wakil Wali Kota, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh A. Partai politik, yang didaftarkan, atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, B. Gabungan partai politik, yang didaftarkan, atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, C. Perseorangan yang didaftarkan, atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. D. Semua jawaban A, B, C benar. Jawabannya, semua jawaban A, B, C benar. 25. Syarat minimal dukungan untuk bisa menjadi calon bupati dari unsur perseorangan, independen, sebanyak A. 5% dari DPT pemilu terakhir, B. 5,5% dari DPT pemilu terakhir, C. 6% dari DPT pemilu terakhir, D. 6,5% dari DPT pemilu terakhir, E. 7% dari DPT pemilu terakhir. Jawabannya, sebanyak 6,5% dari DPT pemilu terakhir. 26. Pelanggaran yang sering terjadi saat penetapan daftar pemilih tetap DPT adalah sebagai berikut, kecuali A. Anak di bawah umur terdaftar sebagai pemilih, B. TNI Polri terdaftar sebagai pemilih, C. Orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah terdaftar sebagai pemilih, D. Pindah domisili tetapi terdaftar sebagai pemilih, E. Orang meninggal tetapi terdaftar sebagai pemilih. Jawabannya, orang yang belum berusia 17 tahun, tapi sudah menikah, terdaftar sebagai pemilih. 27. Lembaga pemantau pemilu, mempunyai hak sebagai berikut. Ini, kecuali A. Mengamati, dan mengumpulkan informasi, pada saat proses pemungutan, dan penghitungan suara. B. Mendapatkan akses informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. C. Berada di dalam TPS. D. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. E. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan. Jawabannya, berada di dalam TPS. 28. Sanksi bagi lembaga pemantau pemilihan yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu A. Peringatan lisan, B. Peringatan tertulis, C. Dinonaktifkan untuk sementara, D. Diberhentikan dari kegiatan pemantauan, E. Dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan. Jawabannya, dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan. 29. Berikut regulasi terkait pemilihan, kecuali A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, C. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.
D. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jawabannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 30. Istilah pilkada digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun A. 2004, B. 2005, C. 2006, D. 2007, E. 2008. Jawabannya, 2005.